Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ziman li sya'nih. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwatal iman, a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Porsi hidayah ya Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita semua telah bertebaran di berbagai tempat. Makanya para ulama membagi hidayah itu dengan dua bagian. Bagian yang pertama disebutkan hidayatul taufiq, dan bagian kedua adalah hidayatul irsyad. Hidayatul taufiq adalah hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala langsung mengirimkan hidayah itu kepada hamba yang dia tujukan. Adapun hidayatul irsyad adalah hidayah petunjuk. Ya, hidayah yang dimana diraih atau didapatkan oleh perantara seorang alim, seorang ulama, seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan kebaikan. Maka poin yang ingin kita betul-betul sampaikan adalah tentang hidayatul irsyad. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita telah menyaksikan banyaknya para ulama, banyaknya para masyayikh, banyaknya ilmu yang sudah tersebar pada kita semua. Maka izinkanlah kami, ya terkhusus teman-teman kami dan saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Wajo ini, sebagai juga seorang pemuda yang memiliki hubungan darah dengan tanah atau dengan kota santri ini, ingin menyampaikan nasihat-nasihat yang akan membuat kita kembali semangat dalam mengejar hidayatul irsyad, hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Maka untuk mengejar hidayatul irsyad atau hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui perantara para ulama atau orang-orang yang juga memiliki juhud dalam beramal saleh, maka yang harus kita perhatikan untuk mengajar hidayah tersebut adalah kita ini diciptakan untuk apa. Karena niscaya ketika telah hadir pada diri kita tentang apa sebenarnya urgensi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas permukaan bumi ini, maka insya Allah kita akan meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin telah menjadi pengetahuan umum bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Atau disebutkan dengan mustalah yang lain untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Hal ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat, ayat yang terkenal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Para ulama mengatakan illa liya'buduni. Illa liya'buduni. Tidaklah ku ciptakan seluruh makhluk di atas permukaan bumi ini melainkan mereka beribadah takut kepadaku. Illa liya'buduni. Tanaman-tanaman yang kita lihat pada hari ini, ya awan-awan yang kita saksikan pada hari ini dan seterusnya, sejatinya mereka juga beribadah, bertakbir, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, dari sini kita telah mengetahui tentang apa sebenarnya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia yang kita sekarang berada di dalamnya, usia muda, adalah kesempatan yang sangat cocok untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan sejak kita muda untuk senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saksikan ya pada hari ini dan
sudah berlangsung ya dari tahun ke tahun, banyaknya anak muda yang menghabiskan waktu-waktu mereka dan seakan-akan tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan dia diciptakan. Di antara mereka lalai dari ibadah, dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin bagi mereka ini masa muda, masa untuk kita berfoya-foya. Ini masa muda adalah masa untuk kita menghabiskan masa muda kita dengan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang enak, ya. Seperti misalnya kehadiran teknologi sekarang, handphone dan seterusnya, main game. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, ini adalah salah satu jebakan dari orang-orang kafir. Salah satu jebakan dari orang-orang kafir untuk memusnahkan umat Islam. Dan bagaimana cara mereka untuk memusnahkan umat Islam? Terlebih dahulu dia musnahkan para pemudanya. Kita lah ini yang termakan dengan jebakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir lan tarda, tidak akan pernah ridho dengan agamamu, dengan risalah yang engkau sampaikan, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti keyakinan mereka, sampai engkau Muhammad dan umatmu masuk ke dalam perangkap-perangkap mereka. Maka kehadiran teknologi sekarang dengan game-game yang sudah menjadi sesuatu yang rutinitas, ya, ini adalah jebakan dari jebakan-jebakan orang-orang kafir untuk memusnahkan umat Islam. Sehari Anda menghabiskan waktu itu, maka sejatinya Anda telah mendukung kaum kafir untuk memusnahkan agama ini. Kenapa? Karena kita sangat minim dari kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal apa sebenarnya tujuan dan urgensi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita tidak memperhatikan waktu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini juga menciptakan waktu untuk sejatinya untuk kita melakukan ibadah taat kepadanya. 24 jam Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi kadang kita ini ya tidak memperhatikan atau tidak menggunakan 1 jam saja untuk ibadah kepada Allah. Kita ini anak-anak muda terkadang lebih suka nongkrong, terkadang lebih suka main game sampai begadang sampai jam 2, sampai jam 3 sehingga melelehkannya dari sholat subuh. Padahal sholat subuh mungkin sekitar 10 menit, 15 menit sudah selesai. Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, Allah tidak minta sama kalian 24 jam untuk ibadah. Allah tidak minta itu. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta sedikit dari waktu kita untuk ingat Dia, kembali kepada Dia, ibadah kepada Dia. Dan ingat bahwa waktu ya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Ya, salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita di hari akhirat kelak, yang dimana kata Nabi SAW tidak akan pernah bergeser kaki keturunan Adam sampai ditanya beberapa perkara. Salah satu perkaranya adalah syababuka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Artinya masa muda kita ini kita gunakan untuk apa? Ya, kalaulah masa muda kita ini kita gunakan untuk ibadah dan sesuatu yang bermanfaat untuk umat ke depannya, maka ya walillahil hamd, kita akan mudah untuk menjawabnya. Akan tetapi kalau kita manfaatkan masa muda kita ini ya dengan apa yang kita lakukan sekarang, istilahnya mabar, ya, nongkrong, balap-balapan, begadang, pacaran, naudzubillah, apa yang akan antum sampaikan kepada mereka? Apa yang antum akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan di hari itu, ingat, di hari itu bukan lisan kita yang akan ngomong, tidak, tapi akan ngomong adalah seluruh anggota tubuh kita ini. Tangan kita ini yang kita pakai selama ini untuk game seperti ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
kaki kita ini yang selama ini kita pakai gunakan untuk nongkrong, pergi ke tempat ini, ke tempat PS, ke tempat pacaran, mereka akan berbicara dan bersaksi di hadapan Allah. Mata ini kita menggunakan untuk melihat selama ini juga akan berbicara dan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr," demi masa, "innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Kenapa dalam kerugian? Ya, karena mereka tidak memperhatikan waktu yang Allah berikan kepadanya. Illal ladzina amanu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan al-istisnayat dalam ayat tersebut. Ada pengecualian. Siapa mereka? Amanu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dan mereka bertawasub, mereka berta'awun, saling tolong menolong, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan dalam kesabaran. Maka teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada dan menyaksikan video ini, sadarlah bahwa masa muda Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masa muda Anda akan menjadi gambaran bagaimana masa tua Anda. Kita lihat, mungkin ada di antara keluarga kita atau teman-teman kita atau kerabat kita yang mungkin masa mudanya dia gunakan untuk foya-foya, dia tidak belajar baik-baik. Ini bukan dari sisi agama, tapi dari sisi dunia misalnya. Dia tidak gunakan belajar baik-baik. Dikasih uang dari orang tuanya untuk digunakan bayar buku, beli ini, beli itu. Akan tetapi dia gunakan untuk yang lain. Kita lihat masa tuanya. Pengangguran, ya, hancur kehidupannya. Tidak ada jejak-jejak bahwa dia menjadi orang sukses atau jejak-jejak bahwa dia sudah sekolah. Maka teman-teman sekalian, ya, nikmat kita ini, nikmat usia muda adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ya, kita gunakan baik-baik untuk ya kehidupan akhirat kelak dan juga kehidupan dunia kita ke depannya. Ya, ingat sekali lagi bahwa kehidupan kita sekarang, usia muda kita sekarang ini akan menentukan masa tua kita. Dan juga akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Apakah kita akan masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat yang dapat kami sampaikan. Tentu nasihat ini juga kami sampaikan untuk diri kami pribadi, ya, dan juga kepada teman-teman sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.